Kajian kita berkenaan dengan ujian-ujian yang harus kita hadapi selama hidup kita. Kemarin kita sudah 2 subuh membicarakan ujian-ujian yang ke-6, di mana ujian-ujian itu didasari oleh suatu cerita ketika terjadi perang Uhud. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Mengapa kesalahan-kesalahan itu dimaksudkan untuk menguji, liyabtaliyakum, untuk menguji kamu, maksudnya menguji sahabat-sahabat pada waktu perang Uhud itu. Tapi di ayat penutupnya, walaqad afa ankum, dan sungguh dia telah memaafkan perbuatan kalian. Wallahu dzu fadli 'alal mu'minin, dan Allah Maha mempunyai kurnia bagi orang-orang mukmin. Ini cerita, biasanya orang yang bersalah itu dianjurkan untuk minta ampun. Ini dinyatakan Allah mengampuni. Ini suatu pelajaran bagi kita Mungkin tidak sempurna apa yang kita duga tapi insya Allah mungkin terbuka hati kita pada keadaan selanjutnya. Ini suatu pelajaran kita bahwa orang yang berjuang itu sudah tentu, walaupun perjuangan mereka berat, perang jihad, tentu ada saja pengaruh-pengaruh setan yang mempengaruhi mereka, termasuk juga kita. Sudah tentu, walaupun kita telah berbuat sebagaimana mestinya, ada saja cobaan-cobaan kita itu yang menggelincirkan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ini agak unik, maka kita harus keunikan ayat Quran itu, jadikanlah itu satu pemikiran, perenungan karena ayat ini lain dengan ayat-ayat yang lain itu. Kita tahu mereka dalam jihad, maka kita harus hati-hati. Suatu cerita yang perlu kita ingat, renungkan. Orang dermawan pun dilempar ke neraka. Orang yang berjihad pun dilemparkan ke neraka. Orang yang ahli Quran pun dilemparkan ke neraka. Dan cerita yang pernah saya sampaikan waktu kursus dakwah itu, orang yang dilemparkan ke neraka berputar-putar sehingga ususnya keluar, begitu sampai terjadi suara yang dem dan semua orang melirik. Rupanya mereka tahu bahwa orang itu terkenal di dunia misalnya karena seorang ulama yang terkenal. Itu suatu cerita yang kita perlu renungkan. Sungguh tidak mudah. Perjuangan kita itu tidak mudah. Kita berjuang dengan harta,
Mungkin kita bisa dekat kategori dermawan, tapi bisa masuk neraka. Kita berjihad dengan harta dan jiwa kita, bisa masuk neraka. Kita ahli Quran, bisa masuk neraka. Itu suatu hal yang mendapat perenungan kita. Semoga kita selamat ya. Sebab setan itu selalu mengintip kita ya. Waswisu sudurinas itu selalu 24 jam ya. Mari kita lanjutkan ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu ya, kelompok yang lari. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini seolah-olah para sahabat itu segala kelakuannya yang negatif, yang kategori berdosa lah gitu ya, selalu diimbangi dengan tindakan-tindakan yang menghapus dosanya. Nah, itu satu pelajaran bagi kita ya. Jadi bisa saja karena kita sudah bekerja dengan baik, karena kekurangan kita, maka di akhir hayat kita mungkin sakit lama, sakit yang demikian parahnya ya. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita yang dulu ya. Sebagai satu perbandingan ya. Mari kita baca. Tus'idu, ketika kalian lari ya dari peperangan, wala talun, dan tidak menoleh ala ahad, kepada seorang pun ya, war rasul, dan sedangkan Rasul Nabi Muhammad SAW yad'uhum, manggil kamu untuk kembali gitu, fi ukhrakum, kalian membelakangi, tidak menoleh-noleh ya. Wa asa bakum, dan dia telah membalas perbuatanmu, maka dia telah membalas perbuatan. Wa asa bakum, nah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghapus dosanya ya. Mudah-mudahan kita terhapus dosa kita. Kalau banyak kesalahan, lebih baik istilah dalam kitab oleh Imam Jauzi ya, di dunia ini menghapus dosa itu ada 3 telaga. Telaga istighfar ya, telaga istighfar yang menghapus dosa kita. Kemudian telaga ibadah ya, ibadah yang mengiringi itu bisa menghapus dosa. Kemudian istighfar, kemudian ibadah, saya lupa satu lagi, berbuat, ada 4 telaga ya. Satunya telaga apa? Kalau sampai 3 telaga ini tidak bisa menghapus dosa kita, maka telaga neraka ya, istilah dia telaga neraka yang menghapus dosa kita ya.
amma bighammil likaila, dengan kesedihan, ya, kelalaian, kekalahan, atas kesedihan. Jadi dibuat sedih lagi, kalah itu, ya, gitu. Likaila, supaya tidak tahzanu, kalian tidak bersedih lagi. Ya, itu, ya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Selama hidup kita kadang-kadang kita tidak tahu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi mungkin di akhir hidup kita sakit lama, ya. Nah, mari kita sikapi sakit yang demikian itu semoga menjadi ampunan, ya, terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Ini kalau kita tidak renungkan, ya, tidak renungkan baik-baik, nggak nangkap. Maka itu Al-Quran harus dibaca dengan hati, ya, dengan hati. Dalam Quran sendiri, ya, bahwa untuk menangkap pelajaran Al-Quran itu dengan hati, ya. Hati yang bisa mencari kesamaan, ya, bukan dengan akal, ya. Tahzanu, kalian bersedih hati, ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian. Luput, ya. Jadi ada yang kita peroleh, ada yang luput, ya. Wala ma asabakum, dan tidak bersedih atas apa yang menimpa kalian. Luka-luka, ya, luka-luka parah gitu. Itu merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, karena para sahabat yang dulu itu semua masuk surga, ya kan? Gitu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mari ayat yang keempat, ke 154. Sudah dapat gambaran kita, ya. Apa yang diceritakan ini kita sudah mendapat gambaran. Ini selanjutnya orang yang ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang 154, ujian lagi, ya, ujian lagi. Kita kan kadang-kadang lupa, ya. Kalau dapat musibah, ya, tutuplah dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Jangan ada embel-embel lagi. Misalnya berangkat seseorang dapat musibah, terus kita, saya sudah nasihati dia, nggak usah ikut. Nah, kalau dia tidak ikut tentu tidak akan mendapat musibah. Nah, itu yang keliru kita. Jadi ini berkenaan tauhid, ya. Saya ulangi, ya. Bahasa Indonesianya saja dulu, ya. Meskipun kamu ada di rumahmu, nah itu. Orang ini bersangka, ya, kalau tidak ikut perang kan selamat kita. Kalau ikut perang kan terbunuh, ya, gitu kan maksudnya. Meskipun kamu tidak ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga. Nah, walaupun kita di rumah, ya, kalau musibah datang, kalau kita ditetapkan mati, ya tetap mati. Nah, ini ujian terhadap keraguan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terima musibah atau siapa saja yang mendapat musibah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lagi
diberikan celah setan untuk mengganggu, menggoda kita. Ya, saya sampaikan tadi. Saya ulangi lagi. Kita kan nasihat orang nggak usah bergila, ya. Karena keadaan sekarang itu kan kurang aman rasanya. Nah, gitu kan. Terus dia berangkat terus dapat musibah. Ya sudah, katakan saja innalillahi wa inna ilaihi. Dengan diumbar lagi kita umbar lagi, kalau tidak beri, mereka tidak pergi, nggak akan celaka mereka. Saya sudah kasih nasihat. Nah, bangga lagi dengan seperti itu. Ini berbahaya bagi kita, ya. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Jadi menguji kita bagaimana tauhid kita, gitu ya. Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam dadamu, hatimu, dan Allah mengetahui itu. Karena para sahabat ini sudah pasti masuk surga, ya, dijamin masuk surga, maka dibersihkan. Nah, bagaimana kalau kita? Kalau tadi kan langsung diampuni dosa-dosanya itu. Ya, kemudian sahabat yang berbuat kesalahannya langsung dibalas, ya, supaya bersih. Ya. Ini ragu-ragu tadi, ya, dicoba lagi dan dibersihkan dengan persoalan. Nah, sekarang kita, itu pelajaran bagi kita untuk diingat dan ingat selalu ujian itu untuk kita tetap berpegang pada apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, apa pelajaran ini menjadi pegangan kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.